Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Qorib. Halaman 23. Halaman 23, 123. Baris ketiga dari bawah. Halaman 23, baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tayammumi. Faslun, fasal fit tayammumi, di dalam menerangkan tayamum. Menerangkan tayamum. Ai hadza faslun fit tayammumi. Judul Faslun fit tayammumi, fasal menerangkan tentang tayamum. Wa fi ba'di nusakhil matni. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan di dalam sebagian naskah-naskah matan, dan di dalam sebagian naskah-naskah matan, taqdimu hadzal fasli. Taqdimu hadzal fasli, mendahulukan fasal ini. Mendahulukan fasal ini alal ladzi qablahu, atas fasal yang sebelumnya. Atas fasal yang sebelumnya. Jadi di dalam redaksi lain, pasal tayamum ini lebih didahulukan daripada pasal mengusap khufain. Jadi di dalam redaksi lain, pasal tayamum itu lebih dulu, baru setelah tayamum selesai pasal mengusap khufain. Jadi pembahasan kemarin tentang mengusap khufain, nah itu duluan tayamum baru mengusap khufain. Mengapa terjadi perbedaan naskah-naskah itu? Seperti yang pernah saya jelaskan adalah pengarang kitab Ghayatut Takrib, matan takrib itu tidak menulis, tetapi membacakannya kepada murid-murid. Membacakan kepada murid-murid. Murid-murid itu banyak yang menulis. Nah, dari tulisan-tulisan murid-murid itulah jadinya teks matan takrib. Nah, jadi dari situ jadi yang berupa manuskrip kemudian diteliti, kemudian jadilah naskah Ghayatut Takrib. Wat tayammumu, tayamum. Wat tayammumu, tayamum lughatan menurut bahasa adalah al-qasdu, menyengaja, bermaksud, menyengaja atau bermaksud. Tayamum itu menurut bahasa artinya bermaksud. Wa syar'an, dan menurut syara', menurut istilah adalah isalu turabin. Isalu turabin tahurin, mendatangkan debu yang suci. Mendatangkan artinya memberikan atau mendatangkan debu yang suci lil wajhi, kepada wajah. Lil wajhi, kepada wajah, wal yadaini, dan kedua tangan. Jadi yang diusap di tayamum itu hanya wajah dan dua tangan. Badalan, sebagai pengganti, an wudu'in, dari wudu, au ghuslin, atau mandi, sebagai pengganti wudu atau mandi. Jadi tayamum itu pengganti wudu dan pengganti mandi. Misalkan di musim kemarau, lalu ada orang habis hubungan suami istri, lalu tidak ada air, sudah cari kesana kemari tidak ada, lalu dia
pengganti daripada mandi itu tayamum. Jadi dia harus bertayamum, itu sah. Hanya sebatas tayamum itu hanya sebatas dia boleh sholat, dia boleh memegang mushaf, membaca Quran, tapi nanti ketika udah ada air dia harus mandi gitu. Begitu juga wudhu sebagai dia boleh sholat. Nah, kalau begitu dia harus 2 kali tayamum. Misalkan habis hubungan suami istri, air udah nggak didapat, lalu sudah masuk waktu sholat, dia harus tayamum. Tayamum sebagai pengganti mandi. Nah, berarti yang sudah dianggap hilang hadas besarnya, hadas kecilnya belum, tayamum lagi. Nah, berarti 2 kali tayamum kalau habis hubungan. Tapi kalau berhadas besar, tapi kalau dia mau sholat nggak ada air, sana kemari nggak ada, udah masuk waktu sholat, maka dia bertayamum. Ya. Jadi yang ditayamumkan itu baik pengganti mandi ataupun wudhu adalah wajah dan kedua tangan. Au ghuslu udwin, atau membasuh salah satu anggota wajib, atau membasuh salah satu anggota wajib bisyara itu dengan syarat-syarat maksusatin tertentu, bisyara itu maksusatin dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi misalkan lagi sakit, dia wudhu, ada anggota wajib yang tidak boleh kena air, berarti dia wudhu hanya anggota yang boleh kena air, dan ada anggota yang tidak boleh kena air, berarti wudhunya nggak sah. Nah, wudhunya nggak sah itu menambal wudhu yang nggak sah tadi, dia tayamum, maka dianggap sah, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitut tayammumi, syarat-syarat tayamum itu khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Syarat-syarat tayamum itu ada 5 perkara. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan di dalam sebagian teks matan berbunyi khamsu khisalin, 5 perkara. Sama artinya 5 perkara, tetapi redaksinya khamsu khisalin. Khisal itu boleh artinya perbuatan, 5 perbuatan. Khamsu khisalin, 5 perkara. Ahaduha, salah satunya, atau yang pertama adalah ahaduha, salah satunya adalah, atau yang pertama adalah wujudul uzri, adanya uzur, adanya halangan, bisafarin, disebabkan berpergian, au marodin, atau sakit. Jadi disebabkan berpergian atau sakit. Jadi dia berpergian kemudian tidak ada air, maka dia boleh tayamum. Atau dia sakit kemudian anggotanya tidak boleh dibasuh, maka anggota wudunya tidak boleh dibasuh, maka dia bertayamum. Jadi adanya uzur. Kalau uzurnya hilang berarti tayamumnya sudah batal, lalu dia berwudu kembali atau mandi kembali. Jadi adanya uzur karena berpergian atau sakit. Wasani yang kedua, dukhulu waqtis sholati, masuk waktu sholat, masuknya waktu sholat. Jadi tayamum itu harus sudah masuk waktu sholat. Misalkan kita mau sholat zuhur, kemudian di wilayah kita tidak ada air, sudah cari ke sana kemari tidak ada, kemudian
jam 11 kita tayamum. Nah, tayamum yang jam 11 itu tidak sah buat sholat zuhur. Jadi pas masuk waktu zuhur itulah baru mencari air dan tayamum. Jadi nggak boleh nyari dan tayamumnya sebelum waktu, itu tidak boleh. Jadi nyari dan tayamumnya sesudah masuk waktu zuhur. Sudah masuk waktu zuhur baru kita tayamum. Tapi kalau sebelum zuhur kita tayamum yang buat sholat zuhur itu tidak sah. Ya, jadi tayamum itu hanya sebagai pengganti. Jadi harus tayamumnya sudah masuk waktu zuhur. Nah, kalau buat sholat sunnah boleh, kalau buat baca Quran boleh. Kita nggak punya wudhu, kita mau baca Quran, maka kita tayamum untuk baca Quran, itu tidak apa-apa. Jam 11 kita baca Quran, nanti mau sholat zuhur tayamum lagi kalau sudah masuk waktu. Fala yasihhu, maka tidak sah at-tayammumu, tayamum, laha, bagi untuk sholat, qabla dukhuli waktiha, sebelum masuk waktu sholat. Fala yasihhu, maka tidak sah at-tayammumu, tayamum, laha, untuk sholat, qabla dukhuli waktiha, sebelum masuk waktu sholat. Sebelum masuk waktu sholat, tayamum yang itu tidak sah untuk sholat. Wassalisu, yang ketiga, tolabul ma'i, mencari air. Wassalisu, yang ketiga, tolabul ma'i, mencari air. Ba'da dukhulil wakti, setelah masuk waktunya. Ba'da dukhulil wakti, setelah masuk waktu sholat. Binafsihi, dengan dirinya sendiri. Binafsihi, dengan dirinya sendiri. Jadi nggak boleh katanya nggak ada air, nggak boleh katanya, cari dulu, nggak ada baru kita tayamum. Binafsihi, dengan dirinya sendiri. Au biman, atau dengan orang. Au biman, atau dengan orang. Azina lahu, yang diizinkan baginya. Fi tolabihi, di dalam mencari air. Atau dengan orang yang diizinkan mencari air. Jadi kita ngutus orang, kita nggak nyari, orang yang nyari itu kan sama saja. Lalu ternyata orang itu nggak dapat, ya memang berarti air itu tidak ada. Yang penting sudah mencari, bukan menduga-duga. Ya, mencarinya juga setelah masuk waktu. Setelah masuk waktu cari dulu. Lalu nggak ada, tayamum. Fayatlubul ma'a, maka orang itu mencari air. Fayatlubul ma'a, maka orang itu mencari air. Min rohlihi, dari rumahnya. Warufaqatihi, dan teman-temannya. Warufaqatihi, dan dari teman-temannya. Dicari di rumahnya, tidak dari awal dari rumahnya, lalu ke tetangga, ke teman-temannya, ternyata nggak ada semua. Nah, itu baru boleh bertayamum. Fa in kana munfaridan, jika orang itu sendiri. Fa in kana munfaridan, jika orang itu sendiri. Nazara, maka dia memandang. Nazara, maka dia memandang. Haulaihi, sekelilingnya. Haulaihi, sekelilingnya. Minal jihatil arba'i, dari 4 arah. Min jihatil arba'i, dari 4 arah. In kana bimustawin, jika orang itu berada. In kana bimustawin, jika orang itu berada di tempat yang rata. Minal ardi, dari bumi.
minal ardi dari bumi, jika orang itu berada di tempat yang rata dari bumi. Misalkan dia di padang pasir sendirian, lalu tinggal dilihat saja sekeliling, tidak usah jalan, itu tidak apa-apa. Jadi lihat kanan, kiri, depan, belakang, kayaknya nggak ada air, itu kan tempatnya rata, padang pasir. Udah anggap itu sudah mencari. Kalau misalkan sendirian di padang pasir, tinggal lihat sekeliling, maka ketika dilihat kelihatannya nggak ada air, itu sudah cukup disebut mencari gitu. Kalau di padang pasir dan sendirian. Fa in kana fiha, jika di bumi itu irtifaun, ada ketinggian, wan hifadun, dan dataran rendah. Irtifaun ketinggian, wan hifadun dan dataran rendah. Taroddada, maka orang itu harus bolak-balik. Qadra nazrihi, seukuran melihatnya. Ternyata tempatnya nggak rata, ada bukit, ada tanah yang lebih menonjol, maka dia harus ke tempat bukit itu, lihat ada air apa enggak, karena bisa aja di belakang bukitnya ada air, atau ada cekungan yang lebih rendah, maka dia harus ke tempat itu untuk memastikan ada air apa tidak di cekungan yang lebih rendah itu. Jadi kalau tempatnya rata, tinggal dilihat sekelilingnya, sudah dianggap mencari. Tapi kalau datarannya tidak rata, ataupun ada bangunan, ataupun ada tembok, maka harus dia bolak-balik ke sana, memastikan ada air apa tidak. Warrabi'u yang keempat, ta'azzuru isti'malihi, berhalangan menggunakannya. Ai al-ma'i, yaitu al-ma'i, air. Ta'azzuru ismalil ma'i, berhalangan menggunakan air. Jadi berhalangan menggunakan air biasanya karena sakit. Bi ayya khaufa, dengan disebabkan dia takut, min isti'malil ma'i, dari menggunakan air, ala zahabi nafsin, atas hilangnya jiwa. Kalau dia pakai air, ini sakitnya tambah parah, lalu meninggal dunia, maka atau tidak sampai meninggal dunia tapi sakitnya tambah parah, maka itu boleh tidak menggunakan air. Au manfaati udwin, atau manfaat anggota tubuh, hilangnya manfaat anggota tubuh. Jadi kalau dia menggunakan air, nanti sakitnya tambah parah, lalu anggota tubuh ini enggak berfungsi, maka boleh tidak menggunakan air tetapi tayamum. Au manfaati udwin, atau manfaat anggota tubuh, maksudnya hilangnya manfaat anggota tubuh, maka orang itu boleh tidak menggunakan air atau tayamum. Wa yadkhulu fil udhri, masuk di dalam uzur juga adalah, wa yadkhulu fil udhri, masuk di dalam uzur, ma law kana bi qurbihi ma'un, apa-apa yang sekiranya di dekatnya ada air, wa khaufa, dan dia takut, lau qasadahu, jikalau dia menuju ke air itu, ala nafsihi, atas dirinya. Jadi dia takut
kalau dia menuju ke air itu takut dirinya terancam, maka boleh tidak menggunakan air. Min sabuin, berupa binatang buas. Jadi ada air, tapi jalan melewati air itu ada harimau, maka boleh tidak menggunakan air. Au aduwin, atau musuh. Jadi atau musuh yang akan mencelakainya. Ya, misalkan jarak dia dengan musuh itu dekat dalam peperangan. Musuh punya air, kalau ke sana kan kita meninggal karena dibunuh oleh musuh, maka boleh tidak menggunakan air meskipun jarak air itu dekat. Au ala malihi, atau atas hartanya. Jadi atau pertama jiwanya terancam atau hartanya yang terancam. Jadi dia tinggal di lingkungan pencuri misalkan. Kalau saya berjalan ke tempat air, harta saya diambil pencuri, maka boleh tidak menggunakan air. Sampai seperti itu Islam. Jadi boleh tidak menggunakan air kalau hartanya terancam. Jadi dia boleh bertayamum. Ala malihi, atas hartanya, min sarikin, dari pencuri, au ghosibin, atau orang yang merampas. Au ghosibin, atau orang yang merampas. Jadi kalau dia ke sana, dia dalam bahaya, hartanya dirampas, maka itu boleh tidak menggunakan air. Meskipun air itu jaraknya dekat. Wa yujadu, dan ditemukan, fi ba'di nusakhil matni, di dalam sebagian naskah matan, di dalam sebagian naskah matan, fi hadza syarti, di dalam syarat ini, di dalam syarat ini, ziyadatun, ada tambahan, ba'da ta'adzurin, ba'da ta'adzur isti'malihi, setelah kalimat ta'adzur isti'malihi, setelah kalimat ta'adzur isti'malihi. Jadi setelah kata ta'adzur isti'malihi itu ada tambahan. Wahia, tambahan itu adalah, ziyadah itu adalah i'wazuhu ba'da tolabi, i'wazuhu ba'da tolabi, sangat membutuhkan setelah mencari. I'wazuhu ba'da tolabi, sangat membutuhkan setelah mencari. Ada air, dia dapat buat wudu bisa, buat mandi bisa, tapi keluarga butuh minum, maka tidak usah pakai air untuk wudu, tetapi digunakanlah untuk minum. Minum itu lebih penting dari wudu. Jadi i'wazuhu ba'da tolabi artinya sangat membutuhkan air itu. Jadi ba'da tolabi, setelah mencari. Jadi ada air tapi untuk minum, maka lebih penting minum daripada berwudu. Wal khamisu, yang kelima, at-turabut tahiru, debu yang suci atau tanah yang suci, tanah yang kering. Al khamisu, yang kelima, at-turabut tahiru, tanah yang suci. Ai at-tuhuru, yaitu tanah yang suci. At-tuhuru, yaitu suci. Ghairu munadda, ghairu munadda, tidak lembab. Ghairu munadda, tidak lembab. Wa yasduku, dan benar. At-tahiru, yang suci itu, bil maghsubi, bil maghsubi, dengan menggosok. Dengan menggosok. Menggosok itu minjam tanpa izin, itu namanya menggosok. Wa turabi makbaratin,
atau dan tanah makbarah, kuburan. Lam tunbash, yang belum digali. Lam tunbash, yang belum digali. Yang belum digali. Jadi benar juga, maksudnya benar itu hukumnya boleh. Menggosok itu kan haram. Nah, tapi menggosok debu, orang malah seneng debunya itu hilang, maka hukumnya boleh. Ini ada debu nih di sini nih. Orang itu malah lebih senang debu hilang daripada ada debunya. Maka menggosok untuk tayamum itu hukumnya boleh. Beda dengan air, ada keran, main puter aja, make itu haram. Wudhunya sah, tapi dia dosa menggunakan air tanpa izin. Nah, kalau debu nggak jadi masalah, karena orang itu lebih suka tidak ada debu daripada ada debu. Misalkan di keramik orang nih ada debu nih, nah nggak usah izin, nggak apa-apa, pakai aja. Walaupun dengan menggosok, itu namanya menggosok, maka hukumnya boleh seperti itu. Yang bagus ya izin, tapi itu boleh dan sah, karena secara umum orang itu lebih suka tidak ada debu daripada ada debu. Begitu juga perkuburan. Jadi di tanah perkuburan yang sebelum digali itu biasanya kering, itu juga bisa digunakan. Ya. Kalau sudah digali biasanya basah dan biasanya najis, tapi kalau belum digali itu biasanya kering dan bisa digunakan. Maka itu hukumnya adalah yasduku, benar itu artinya boleh. Ya. Wayujadu, dan ditemukan fi ba'din nusakhi, di dalam sebagian teks ada tambahan, ziyadatun ada tambahan, ditemukan tambahan, fi hadza syarti, di dalam syarat ini, wahia, yaitu lahu, hu itu kembali ke turab, lahu debu itu mempunyai, lahu tanah itu mempunyai, hubarun debu, lahu tanah itu mempunyai, hubarun debu, ya tanahnya yang memiliki debu. Fa'in kholatohu jasun, fa'in kholatohu, jika bercampur pada debu, pada tanah itu, jasun kapur, au ramlun atau pasir, lam yajuz, maka tidak boleh. Jadi tanah itu bercampur kapur atau pasir, maka tidak boleh. Lam yajuz, maka tidak boleh. Wahada, ini muwafikun, sesuai, lima terhadap keterangan. Wahada, ini muwafikun, sesuai, lima pada keterangan, qalahu, yang dikatakan oleh An-Nawawi, Imam Nawawi, fi syarhil muhazzabi, di dalam kitab Syarah Al-Muhazzab, di dalam kitab Syarah Al-Muhazzab, wat tashihi, dan tashih, wat tashihi, dan syarah kitab tashih muhadzab wat tashih. Jadi itu nama kitab, Syarhil Muhazzabi wat Tashih, syarah kitab Muhadzab wat Tashih. Walakinnahu, tetapi Imam Nawawi, fi Raudhati, di dalam kitab Raudhah, wal Fatawa, dan di dalam kitab Fatawa, jawaza zalika, membolehkan hal itu. Jadi Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Al-Muhazzab menyatakan bahwa tanah yang bercampur kapur atau
pasir itu tidak boleh, tidak sah. Tapi Imam Nawawi juga berkata di dalam kitab Al-Fatawa itu membolehkannya. Jadi tinggal kita ini aja. Yang terakhir yang mana? Yang terakhir itu Al-Fatawa, berarti bercampur dengan kapur dan pasir. Menurut Imam Nawawi yang terbaru fatwanya boleh, menurut Imam Nawawi begitu. Jadi satu imam kadang-kadang bisa berbeda pendapat, apalagi beda orang. Imam Syafi'i saja punya kaul qadim, punya kaul jadid. Satu orang, sama-sama Imam Syafi'i, jadi Imam Syafi'i satu orang, punya kaul qadim, punya kaul jadid. Ya. Nah begitu juga Imam Nawawi juga pernah berbeda pendapat dengan dirinya sendiri. Pernah menulis, ternyata di kitab lain dia sendiri yang nulis beda. Nah itu bisa terjadi. Jadi keilmuan itu terus berkembang, begitu. Ya jadi, nah apalagi beda orang, apalagi beda banyak orang, lebih banyak berbeda pendapat, dan itu adalah rahmat. Wa yasihu dan sah at-tayammum aidon juga biromlin dengan pasir, fihi hubarun yang di dalam pasir itu ada debu. Jadi berarti dengan pasir boleh. Nah, jadi yang terbaru Imam Nawawi dengan pasir, yang pasir itu ada debu hukumnya boleh, meskipun dulu pernah nggak membolehkan. Nah, jadi dengan pasir pun boleh, yang pasir itu ada debu. Wa kharaja dan keluar, biqaulihi maksudnya pengecualian, biqaulil musannifi dengan perkataan musannif, at-turabu debu, ghairuhu selain debu. Jadi keluar dari pengertian tanah adalah selain tanah. Selain tanah itu berarti tidak sah. Kanurotin seperti kapur. Kanurotin seperti kapur. Jadi jasun dengan nurotin itu sama, seperti kapur. Wasahaqotin khozafin, wasahaqoti khozafin, tumbukan keramik. Tumbuk itu hancuran keramik itu berarti keluar dari pengertian tanah, keluar dari pengertian debu. Jadi pakai kapur nggak boleh, pakai tumbukan keramik itu tidak boleh. Wa kharaja dan keluar dari pengertian bitohiri suci, an-najisu najis. Jadi debu yang najis itu tidak boleh, harus debu yang suci. Wa ammat turabul musta'malu, adapun debu yang musta'mal, fala yasihu maka tidak sah at-tayammumu bihi dengan tayamum dengan debu yang musta'mal. Wa ammat turabul musta'malu, adapun debu yang musta'mal, fala yasihu maka tidak sah at-tayammumu bihi bertayamum dengan debu yang musta'mal. Jadi debu yang musta'mal itu maksudnya habis tayamum menaruh telapak tangan di situ, naruh di situ lagi, meskipun ada debunya udah nggak boleh, harus pindah tempat yang lain yang ada debunya. Tidak boleh habis naruh di sini lagi. Nah itu nggak boleh, harus tempat lain gitu. Nah itu namanya at-turabul musta'mal. Demikian pembahasan Fathul Qorib kali ini. Mari kita tutup dengan hamdalah.